Pada suatu hari, terdapat 6 sekawan yang sedang mengunjungi taman budaya yang bernama Taman Benyamin Sueb. Taman ini berlokasi di daerah Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Entah apa tujuan sebenarnya mereka ke sini, tetapi mereka mendapat rekomendasi tempat ini dari gurunya, Madam Ajeng. Banyak orang bilang, taman ini benar-benar strategis. Tak bisa disalahkan, karena memang benar tempat ini berada tepat di depan stasiun Jatinegara. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari taman ini, karena banyak pengunjung yang datang ke sini karena aksesibilitasnya tinggi. Sama halnya dengan murid Madam Ajeng, mereka datang ke tempat ini pun menggunakan kereta dan turun di stasiun Jatinegara, lalu berjalan hanya sekitar 200 meter untuk sampai di Taman Benyamin Sueb. Udah nyampe kayak gini tempatnya nyata ya. Set. Tamannya sepi apalagi tutup. Tapi nggak mungkin nggak sih kalau tutup? Kan kadang-kadang bukanya jam 11. Ini baru jam berapa tuh? Aduh, kalau museum jam segini belum buka atau udah tutup aneh banget sih. Tahu gitu kalau museumnya tutup. Ini mending kita cari museum yang lain aja. Ya boleh juga di luar. Kita belum masuk ke dalam. Siapa tahu ada spot-spot bagus buat lu bikin escape. Iya. Siapa tahu bikin fit kita bagus. Tapi ini di luar banyak batu makanan, ada bir peletok nongkrong. Yang merah bir peletok. Iya. Ada apa lagi tuh? Oh iya, Itu ada kerak telur itu kecil batu. Oh iya. Ih, Mau mahal jajan kerak dulu telurnya. nggak? Mau apa lagi tuh? Jajan dulu Wah, lah, nanti nggak iya, bisa Bang. dibawa Iya, ke Bang. dalam. Sayang banget. udah kemana? Gue mau beli selendang main gula. Ya udah cepetan. ikut dong, Di. kita Gua mau tungguin. beli juga seretnya Jangan di stasiun. lama. Yaudah, kita cari tiket aja yuk masuk. Udah. Setelah bercengkrama sebentar mengenai first impression kami terhadap taman ini, yang ternyata ada sebagian dari kami yang tidak puas akan tampilan dari taman ini. Lalu, mereka melanjutkan langkahnya ke depan pintu masuk dan segera menghampiri petugas untuk membeli tiket masuk seraya menunggu kedatangan Ardi dan Zain yang sedang jajan di halaman depan taman. Itu tiketnya kali ya? Gue langsung tanya aja kali ya? Ya. Permisi Pak. Ada tiket buat 5 orang nggak ya Pak kira-kira? Jadi untuk tiketnya itu gratis ya. Hah? Gratis? Kok bisa? Jadi banyak tanya, gratis, terkejut, giliran bayar malah minta gratis. Gimana sih, Serah. Jadi Pak tiketnya. Kasih Pak, terima kasih. Memiliki tiket serta kembalinya Ardi dan Zain, mereka pun masuk ke dalam taman tersebut. Mereka melangkah sedikit demi sedikit sambil melihat-lihat lukisan, infografis, hiasan yang terkait dengan sejarah taman ini. Mereka mengeksplorasi dari bagian depan sampai ke tengah bangunan. Di tengah bangunan ini, terdapat satu ruangan yang bisa menambah pengetahuan kita tentang sejarah terbentuknya taman ini. Ruangan ini biasa disebut dengan One Place, One History. Merupakan ruangan dengan visual 3D yang akan menampilkan potongan-potongan gambar dan perkembangan taman ini dari tahun ke tahun. Ruangan ini menjelaskan proses perkembangan taman ini dengan audio yang akan terdengar dengan sendirinya. Dan uniknya lagi, ruangan ini bisa membuat para pengunjung seperti di masa lalu. Sebuah bangunan yang tetap berdiri kokoh dan berdiri di areal yang sebelumnya dikenal sebagai Gedung Ekskodim 0505 Jatinegara. Aku didirikan sebagai wadah mengeksplorasi dan mengembangkan sejarah dan budaya Betawi. Sebelum didirikan sebagai tempat edukasi dan pelestarian budaya, pada tahun 1621 aku pernah dijadikan sebagai gedung untuk kediaman tentara yang merupakan utusan dari pemerintah Belanda. Dia adalah Mester Cornelis Senen. Pada tahun tersebut, aku tak semegah seperti sekarang. Lalu, setelah Cornelis Senen meninggal pada tahun 1661, aku menjadi kediaman penguasa setempat. Lalu pada saat Herman William Daendels menjadi gubernur Hindia Belanda di tahun 1808 sampai 1811, aku diubah menjadi gedung yang bergaya Prancis dengan didirikan 3 bangunan utama seperti pada saat ini. Tiba pada saat tahun 1950, aku menjadi markas Kodim 0505 Jatinegara. Setelah melewati berbagai perkembangan, akhirnya aku diresmikan sebagai taman budaya dan diberi nama Taman Benyamin Sueb.
Diresmikan dengan tujuan untuk mengapresiasi seniman Betawi, Benyamin Sueb. Seniman ini adalah seniman asli Betawi dengan berbagai talenta. Ia dikenal sebagai aktor, pelawak, sutradara, dan juga penyanyi yang telah menghasilkan puluhan album musik dan film. Benyamin ini juga berjasa besar dalam mengembangkan seni tradisional Gambang Kromong. Pria kelahiran 5 Maret 1939 itu pertama kali terjun ke ranah hiburan pada tahun 1950-an sebagai anggota Melody Boys, sebuah band yang menarik perhatian internasional. Ia juga merupakan seniman yang telah mempopulerkan 50 film yang dibintanginya serta menjadi komposer bagi lebih dari 300 lagu asli karyanya. Dalam penulisan lagu-lagunya, seperti Nonton Bioskop dan Hujan Gerimis, Benyamin mengandalkan idiom musik Betawi yang lebih tradisional. Terkait karir aktingnya, Benyamin mulai pada awal tahun 70-an melalui gaya komedinya yang khas dan penggambaran budaya Betawi. Perjalanan karir Benyamin tidaklah instan. Ia mengawali karirnya dari bawah dengan menekuni berbagai profesi seperti pengamen, tukang roti, dan kondektur bos. Berkat kerja keras dan bakatnya, Benyamin akhirnya diakui oleh publik dan dikenal luas oleh penonton di seluruh Indonesia. Wow, panjang juga ya ceritanya. Aku kira bangunan ini langsung dibangun aja tanpa ada, nggak pernah jadi kediaman tentara Belanda. Tuh kan, udah jadi tahu gimana ceritanya tempat ini tuh jadi guna banget sih ini tempat. Keren banget sih emang nih tamannya. Dia bisa nunjukin dirinya benar-benar effort banget emang. Apalagi 3D gitu. Iya. Keren sih. Udah ayo yuk ke tempat Ayo selanjutnya. kita ke tempat lain. Siapa tahu banyak yang lebih bagus. Taksi, nggak boleh. Mau buang sampah sembarangan atau saya bawa ke alam saya? Ambil aja. Ambil. Zaman sekarang. Zaman sekarang masih aja punya begituan. Lihat aja nanti. Setelah selesai dari museumnya, mereka pun keluar untuk menelusuri bangunan ini. Di saat sedang berjalan, terdengar bisikan halus di telinga Zain yang membuatnya kaget bukan main. Mau buang sampah sembarangan apa mau ikut alam saya? Woi, jangan bengong. Kenapa sih Zain? Guys, kalian denger gak? Iya, merinding gue. Ada yang berbisik ke aku loh. Sumpah. Dengar apa sih, Zin? Gak denger tahu Sampai kita. suruh buang sampah sembarangan. Saya tanya marah. Ayo. Ngomong yang benar, istighfar. Wajib. Lagian sih, siapa suruh buang sampah sembarangan? Ambil lagi deh, ambil lagi sana. Balik ke tempatnya. Ayo. Setelah dirasa sudah cukup puas di dalam taman, mereka pun berjalan ke area taman dekat air mancur dan gazebo untuk bersantai dan melihat-lihat sekitar area jajanan Betawi. Mereka pun membeli beberapa makanan dan mereka nikmati di gazebo. Di saat itu, mereka dihampiri oleh petugas Taman Benyamin Sueb dan sedikit mengobrol tentang Taman Benyamin Sueb. Halo Bapak, sore Pak. Gimana dia bagus datang temannya? Wah, bagus banget, Pak. Sama teman kami, Pak. Mantap, syukurlah. Padahal taman ini pernah direvitalisasi pas tahun 2019 sama itu. Kan keinginan almarhum Benyamin Sueb itu melestarikan budaya Jakarta dan ini dikenal oleh khalayak ramai. Taman ini juga terkenal kalau malam seperti sering dialihfungsikan jadi panggung musik. Oh, bener-bener mulia ya keinginan beliau. Keren banget sih. Tapi Pak, menurut saya taman ini kurang populer di kalangan banyak Pak. Nah makanya itu kita lagi cari strategi biar tapi dikenal banyak orang kayak keinginan beliau. Ini, Pak, saran dari saya. Banyakin aja promosi di sosial media, Pak. Promosi di kalangan remaja gitu, Pak. Bener tuh Pak, nanti juga kita kenalin ke teman-teman yang lain Pak. Betul banget. Ada yang masih banget jatuh ke dulunya walaupun lagi sepi banget sih sekarang. Iya Pak, terima kasih kembali. Ada bagus juga ya rekomendasinya. Ya iya sih, tapi menurut aneh nih sedikit serem sih, sedikit horor sih. Apa sih Zain? Lagian kamu aja pakai buang sampah sembarangan. Gak ada tahu yang namanya kayak gitu. Zaman sekarang udah gak zaman. Ah, udah yuk, cepetan pulang. Ayo yuk, kamu kayaknya udah capek. Eh, Ya, Itu sih dulu ya.